Sedikit saya kasih tips cara untuk trading saham seperti Bumi. Tipsnya adalah hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Buat kawan-kawan yang ngebet bisnis saham dan belum punya ilmunya ya, masih ikut-ikutan, yuk belajar bersama kita di kelas belajar Oke Saham. Dan ini sangat cocok untuk pemula ya. Konfirmasi pendaftaran bisa WA di 0812 7198 9398. Malam minggu nanti kita akan belajar ya, support dan resisten dan juga sedikit psikologis trading ya, supaya kawan-kawan bisa cuan konsisten. Nah, jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya. Hari ini perdagangan tanggal 24 Februari 2021 dan IHSG masih sideways ya. Nah, ini dari beberapa hari yang lalu sudah saya gambarkan bahwa ini adalah areanya. Di area di 6159 sampai dengan di kisaran 6314. Jadi masih di sekitaran itu ya untuk IHSG. Dan hari ini juga IHSG masih kuat deh di atas MA5 di harga 6242 ya untuk MA5-nya, dan hari ini masih closing di harga 6251. Masih ada kemungkinan buat naik terus nih untuk IHSG. Kita terus dukung IHSG. Semoga bisa terus kembali ke 6500 bahkan 6800 atau tembus ke 7000 ya nanti tahun 2021 ini. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang saham-saham yang menarik. Banyak dari sektor bank ya yang naik di hari ini. Yuk kita bahas sedikit. Yang pertama adalah BBKP. Nah, BBKP ini berapa hari ini memang berkutit di kisaran ini ya, di 526. Nah, di kisaran ini Fibonacci-nya sampai dengan 587. Nah, di kisaran ini. Nah, kalau BBKP bisa close di atas 590 di atas area Fibonacci-nya, ini cukup menarik dia untuk terus ke 680, 750 dan bahkan bisa ke 845. Nah, BBKP ini menarik ya menurut saya. Ini hari ini saya coba untuk masuk di BBKP. Nah, kalau kawan-kawan yang mau ikut juga nggak apa-apa. Besok bisa dipantau BBKP. Stop loss saya ada di kisaran 540. Nah, saya jadikan stop lossnya di 540. Kenapa? Ini kan 540 sering ditembus nih. Ini 540, 540, ini 540, ini juga di 540. Kalau ditarik ke belakang juga 540 juga sering sekali ditembus ya. Disentuh ya. Jadi 540 jadi stop loss saya. Saya masuk di kisaran 560 sampai 565 di closing tadi. Nah, ini bisa kawan-kawan pantau ya BBKP untuk besok. Semoga besok bisa dinaikin ya bandarnya sampai ke 590. Kalau naik di atas 590 nanti bakal targetnya ke 630. Setelah BBKP saya akan membahas sedikit satu bank yang sering juga saya scalpingin. Itu adalah Bank Panin Syariah ya, atau PNBS. Nah, hari ini cukup bagus ya untuk PNBS. Walaupun saya sedikit agak kurang srek di closingnya. Kenapa? Kalau saya sih berharap tadi closingnya di atas 91 ya. Tapi masih oke deh di 90 untuk PNBS. Volumenya juga cukup bagus, menarik ya untuk PNBS, dan masih oke deh kalau kita bisa tengok. Apalagi kalau dia bisa up di atas 91 ya besok. Nah, ini targetnya sih bisa ke area ke 98 ya. Jadi kalau seandainya besok dia bisa naik di atas 91, bahkan bisa tembus harga tertinggi di hari ini di 92, targetnya akan ke 98. Ini bisa dipertimbangkan buat kawan-kawan untuk besok ya, karena lagi musim bank-bank nih pada naik-naik semua ya. Ini salah satu yang masuk pantauan saya untuk PNBS. Nah, melihat juga stokastiknya juga sudah oke, naik ke atas, dan juga dia juga sudah MA5-nya sudah berada di atas MA20, sudah mulai uptrend nih. Jadi bisa kawan-kawan tengok deh untuk PNBS. Setelah PNBS saya akan membahas satu lagi bank, yaitu adalah Bank Ciniaga atau BNGA. Hari ini closing di atas resistnya ya. Nah, ini resistnya dia di harga 1015. Nah, ini ya garisnya 1015, 1015.
dan closing di atas 1020. Nah, ini closingnya di 1020. Ditambah volumenya cukup bagus. Saya optimis nih besok CIM niaga ini bakal naik. Apalagi kalau dia bisa tembus resistnya hari ini di 1045 yang tertinggi. Wah, bisa naik lagi dengan target. Nah, ini targetnya ya, ada di 1075. Nah, supportnya di berapa? Nah, kita tengok di sini aja supportnya di MA5 di 980. Jadi bisa diperhatikan nih, yang tadi bank besok BBKP, kedua adalah PNBS, dan terakhir adalah Bank CIM Niaga. Besok masuk pantauan saya ya, bank 3 bank ini. Setelah bank saya akan membahas terkait, ada bank lagi yang cukup menarik, yaitu adalah BJBR dan BJTM. Yuk kita bahas di sini. Nah, BJBR hari ini juga cukup bagus. Volumenya closing di atas 20 hari rata-rata. Nah, volume candlenya juga cukup bagus ya, membentuk hammer di sini. Nah, kalau seandainya dia besok bisa naik di atas tertingginya di 1635, besok dilirik deh buat kawan-kawan ya. Nah, ini saya gariskan 1635. Nah, kisaran ini pokoknya kalau dia naik di atas 1635, bisa ambil deh buat kawan-kawan. Apalagi ini juga melihat ya, MA5-nya juga sudah di atas MA20. Ini sudah mulai masuk fase uptrend. Semoga aja bisa naik terus untuk BJBR. Yang punya harga BJBR di atas, nah ini kan banyak nih yang curhat sama saya, BJBR dia punya di atas. Nah, bisa deh diambil di atas ini. Kalau seandainya dia naik di atas 1635, saya ambil juga. Untuk target selanjutnya ada di, kalau tahan di 1800 ya. Ini BJBR loh, bagus. Dan juga dividennya juga cukup bagus nih BJBR. Selanjutnya kawan baiknya BJBR yaitu adalah BJTM. Hari ini wow cukup mantap ya. Nah, kita bisa tengok di sini chartnya juga full power di atas 20 hari rata-rata dan full candlenya cukup bagus ya. Nah, kita tengok di sini, target selanjutnya adalah di area 970. Ini juga dividennya juga cukup lumayan nih untuk kawan-kawan tengok. Jadi jangan takut deh untuk masuk di BJTM, dan karena dia juga sudah mulai uptrend. Jadi oke deh untuk kawan-kawan, jangan takut ya. Nah, ini stop lossnya bisa di bawah MA5 deh, stop loss terdekat di 820. Nah, stop lossnya ya untuk BJTM. Selanjutnya saya akan membahas, ada requestan untuk review saham Bumi ya. Nah, saham Bumi ini masih sideways ya. Nah, ini bisa ditengok dia masih bergerak di area di kisaran 71 sampai dengan 55. Dan untuk melihat di sini ya, dia memang berkutit di kisaran ini ya, masih di bawah MA20-nya juga. Kalau saya sih jangan tengok-tengoklah di Bumi dulu. Bisa ditengok nih ya, sedikit saya kasih tips cara untuk trading saham seperti Bumi. Tipsnya adalah, hari ini kan contoh nih, closing di harga 59. Besok kalau seandainya dia naik sampai dengan di atas dari harga tertinggi hari ini, harga tertingginya kan 63 tuh. Kalau besok dia bisa naik di atas 63, itu bisa kawan-kawan scalpingin, langsung ambil aja di atas 63, langsung ketika sudah cuan 2-3% langsung keluar. Jadi bisa juga dipantau di time frame 5 menit ya untuk TP-nya. Kalau seandainya sudah mengalami penurunan, langsung buang. Jadi kalau untuk tips, kalau seandainya trading saham-saham seperti ini, Bumi, Energi, gorengan-gorengan seperti itu ya, ini beli ketika di harganya sudah menembus harga tertinggi kemarin. Jadi nggak usah ngeliat yang lama-lama seperti apa, tengok aja kalau udah tembus harga kemarin, langsung beli. Contoh seperti ini ya, di tanggal 19 bulan 2, ini kan tertingginya ada di harga 60. Ketika besoknya mantul di harga 60, langsung beli, jual, ini masih bisa dapat sampai 63. Dan closingnya juga masih 61, masih oke. Dan masih banyak lagi ya, ketika dia merah, sering-sering merah seperti ini, ketika dia mantul di atas itu langsung beli. Nah, seperti itu ya trading saham Bumi. Tapi kalau kawan-kawan yang nggak kuat deh di Bumi, nah ini bisa jangan dulu deh untuk masuk di Bumi. Mungkin bisa dilirik kalau seandainya dia keluar dari area. Nah, kalau seandainya keluar dari arah 71 ini ya, ini bisa kawan-kawan pantau. Nah, selanjutnya ada yang request saham agro. Nah, agro
ini semenjak dia sudah golden cross dari MA5 dan MA20 dan juga sudah kuat di atas Fibonacci-nya, dan hari ini juga tembus ya Fibonacci di 1322 dan sampai ke 1415. Cukup bagus nih. Saya punya harga agro di 1305 dan alhamdulillah sudah cuan. Dan target saya sih nanti saya bakal jual di kisaran harga 1.500 sampai 1.600 ya, di kisaran ini. 1.500-an nanti saya mungkin bakal keluar dulu, nanti sampai nunggu dia kalau seandainya tembus di 1.674. Semoga agro ini bakal terus up ya, karena saham kawannya Arto ini udah terus uptrend terus ya. Nah, apakah bakal bisa menyusul seperti Arto di 10 ribuan? Nah, kita tengok ya, kita tunggu agro. Nah, kalau seandainya besok dia koreksi dulu, ini bisa tunggu antri di Fibonacci-nya di 1320, siapa tahu dia mantul kembali untuk naik ya. Nah, selanjutnya ada yang request saham Lippo Karawaci. Nah, ini ya, ini areanya nih sudah pernah saya gambarkan. Dia juga masih sideways di sini. Nah, areanya adalah ini kita tengok di harga 196. Nah, ini ya, kalau seandainya dia turun di 196 bisa antrikan deh di 196 sampai juga dengan di area 212. Nah, ini areanya di sini ya. Selama dia masih berada di sini ya bisa terapkan strategi beli di bawah, jual di atas. Seperti itu aja sudah bisa. Tapi kalau dia bisa keluar dari area sideways-nya di 212, dia bakal melaju ke harga 237 ya. Nah, ini buat kawan-kawan yang punya Lippo Karawaci ya masih aman deh ini deh area-areanya. Apalagi juga saham properti juga masih belum naik nih, jadi bisa ditunggu deh ketika nanti sudah ada sentimen yang bagus lagi untuk saham-saham properti ini, kemungkinan bakal tembus 212 dan meluncur ke atas. Dan ini batas stop loss-nya di 196 ya. Kalau closing di bawah 196 lebih baik keluar dulu. Satu lagi yang request yang sering sekali saya review adalah Wika. Nah, ini Wika di saham konstruksi ya. Ini dia tertahan di Fibonacci-nya. Nah, ini ya kita tengok. Kita tarik. Nah, areanya ini untuk Wika itu di area 1800. Jadi bisa deh kawan-kawan antrikan di 1800. Nah, di kisaran 1800. Nah, kalau seandainya dia bisa kuat di area ini dia bakal melaju ke 1920. Kalau saya punya harga Wika di atas, tapi saya masih lihat dulu tren karena dia masih belum bisa kuat untuk naik. Jadi, kalau seandainya dia sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan atau volumenya sudah berada di atas volume rata-rata di 20 hari, nah ini bisa sudah mulai bisa uptrend down ya di bawah Wika. Nah, itu aja review dari saham-saham yang bisa dipantau untuk besok. Nah, buat kawan-kawan yang masih ikut-ikutan dalam berbisnis saham, yuk belajar bersama kita di Keluarga Oke Saham, dan malam minggu nanti kita ada kelas lagi ya untuk menentukan support dan resisten, dan juga coba belajar untuk money management ya. Konfirmasi pendaftaran itu ada di 0812 7198 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Nah, ini adalah salah satu dari cuplikan di diskusi Keluarga Oke Saham ya. Di sini saya memberi sedikit penjelasan terkait kawan-kawan yang masih menjadikan asing itu sebagai patokan ya. Nah, ini kalau kata saya asing jangan dijadikan patokan. Kalau nggak percaya sama bandar-bandar lokal yang kadang kayak koboi ya kalau belinya ya. Terus jadi tetap taat aja dengan chart. Kenapa? Karena memang mau itu bandar lokal mau bandar asing, mereka juga tetap melihat dari chart. Kalau seandainya chartnya masih bagus dan masih berada di support dan resistennya masih oke, pasti mereka juga tetap bertahan di situ ya. Karena memang apa yang kita lihat itu juga apa yang bakal mereka lakukan. Jadi tetap patokannya dengan chart ya. Nah, alhamdulillah diskusi di Keluarga Oke Saham ini diisi oleh orang-orang yang sangat-sangat positif ya. Jadi bisa menjadi lingkungan yang positif buat kawan-kawan untuk berbisnis saham. Dengan lingkungan yang positif, kawan-kawan juga bisa menjadi suatu hal yang positif. Nah, ini sedikit cuplikan di channel Keluarga Oke Saham ya. Ini semalam saya memberikan sedikit nasihat buat kawan-kawan ya terkait strategi trading. Nah, ada yang curhat seperti ini, dibeli nggak naik-naik, dijual naik kencang. Nah, ini seperti contohnya agro ya hari ini ya.
Udah lama ditunggu kok nggak naik-naik. Ketika dijual bertiga hari ini naik luar biasa. Nah, ini adalah salah satu cirinya ya. Yuk, yang masih seperti itu, coba deh diatur psikologisnya. Dipikirkan atau mungkin ditulis di buku catatan. Psikologis trading itu kalau kawan-kawan tradingnya tenang, tahu support dan resisten, tahu kenapa masih hold atau kenapa harus keluar. Setelah itu coba atur money management. Nah, jadi jangan sampai ya trading itu deg-degan, scalping dananya suka-suka. Nah, dana suka-suka itu seperti apa? Contoh nih ya, saat scalping pertama modalnya 5 juta nih seandainya, cuan 2%, alhamdulillah. Lalu karena sudah ada percaya diri, coba deh di pas scalping yang kedua, 2 kali modal dari scalping yang pertama, langsung modal 10 juta. Nggak taunya itu minus 2% juga. Sama-sama minus dan plus 2%, tapi ini modalnya 2 kali lipat. Gitu terus akhirnya portonya minus terus. Nah, disalahkan adalah analisanya dan cari ilmu sana-sini kembali. Berarti ilmu ini nggak cocok nih buat saya. Cari lagi. Padahal ilmunya itu nggak salah. Yang salah adalah psikologisnya. Nah, ayo kita introspeksi, yuk kita belajar bareng-bareng bersama di keluarga Oke Saham. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau kawan-kawan punya review saham, bisa komen di bawah ya. Nanti insya Allah besok bakal kita reviewkan di video selanjutnya. Nah, kalau kawan-kawan mau belajar saham bersama kita, bisa konfirmasi pendaftaran di 0812 7198 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.